Campus Frog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim LKTI SMA N1 Pangkalan Banteng. Perkenalkan, nama saya Triana Umi Cahyati dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Kriswinata Fitri dari kelas 10 MIPA 1. Kami akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Analisis Kelistrikan Tanaman Kelakai atau Stenoclaina palutris sebagai biobaterai. Manusia sangat memerlukan energi listrik. Sumber energi yang digunakan berasal dari energi fosil yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Tanaman kelakai dapat dijadikan sebagai bahan biobaterai yang ramah lingkungan. Pertama, melubangi styrofoam sebanyak 8 buah dan memasukkan pipa ke dalamnya. Memasang batang karbon dan seng ke dalam tutup box. Selanjutnya, masukkan styrofoam ke dalam box. Isi pipa dengan tanaman kelakai hingga penuh. Tanaman kelakai yang digunakan adalah tanaman muda yang memiliki kadar air yang besar. Langkah selanjutnya, menutup box sehingga masing-masing tabung biobaterai memiliki batang karbon dan seng yang terpisah. Seperti pada contoh berikut. Langkah berikutnya, memasang penjepit buaya pada batang karbon dan seng, lalu mengukur tegangan dan arus pada masing-masing tabung biobaterai menggunakan multimeter. Berikutnya, mengukur tegangan dan arus pada tabung kedua biobaterai hingga tabung ke-8 dan mencatat hasil pengukurannya. Pada hasil pengukuran, masing-masing tabung biobaterai diperoleh rata-rata tegangan 0,8 volt dan arus 0,1 mA. Menyusun 8 tabung biobaterai secara seri menggunakan penjepit buaya agar mendapatkan tegangan dan arus yang lebih besar. Selanjutnya, mengukur arus dan tegangan 8 tabung biobaterai yang telah disusun secara seri menggunakan multimeter, sehingga diperoleh tegangan 6,44 volt dan arus 0,8 mA. Selanjutnya, gunakan lampu LED sebagai indikator bahwa biobaterai dari tanaman kelakai dapat digunakan sebagai energi alternatif. Langkah terakhir, mengukur dan mencatat tegangan dan arus biobaterai setiap 10 jam sekali. Pada produk ini terdapat 8 tabung biobaterai yang disusun secara seri untuk mendapatkan tegangan yang lebih besar. Box transparan dan pipa PVC digunakan pada produk ini untuk mempermudah mengisi ulang bahan biobaterai yaitu tanaman kelakai. Di samping itu, bahan yang digunakan sangat ekonomis dan mudah ditemukan. Produk biobaterai diukur tegangan dan arusnya menggunakan multimeter. Pada masing-masing tabung, rata-rata menghasilkan tegangan 0,8 volt dan arusnya 0,1 mA. Ketika diserikan, menghasilkan tegangan 6,44 volt dan arusnya 0,08 mA. Kemudian kami hubungkan ke lampu LED sebagai indikator bahwa baterai dapat digunakan dan lampu juga untuk mengetahui daya tahan baterai. Selanjutnya, untuk menguji daya tahan baterai, kami menggunakan lampu LED sebagai indikator dan mencatat tegangan dan arusnya setiap 10 jam sekali. Berdasarkan data yang didapatkan, tegangan pada baterai tetap bertahan pada tegangan 3 volt selama 7 hari. Perhatikan pengukuran tegangan berikut. Tegangan masih terus bertambah hingga lebih dari 3 volt. Hingga pembuatan video ini selesai, tegangan masih tetap bertahan pada tegangan 3 volt dan masih dapat menyalakan lampu. Dapat disimpulkan bahwa produk biobaterai ini dapat digunakan karena memiliki rancangan yang sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan.
Tentunya biobaterai dari tanaman kelapa ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak limbah baterai yang berbahaya bagi lingkungan, karena biobaterai ini dapat bertahan lebih dari 7 hari atau 168 jam. Demikian hasil presentasi dari tim LKTI SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.